untuk selama-lamanya, dari awal sampai akhir menurut Melkisedek. Sebenarnya siapa sih tokoh Melkisedek itu? Ada atau tidak? Dia nggak berbapak, nggak beribu. Bisa dibayangkan dari mana gitu ya. Pewayangan juga bingung siapa ya, nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Tapi yang jelas bagaimana peranan Imam Melkisedek ketika juga Abraham juga mau menunjuk imam yang agung, imam yang suci, yang sebenarnya kalau saya melihat, merenungkan, dialah Yesus yang adalah putra Allah, yang menurut imam kekal, bukan hanya menurut aturan dia menjadi imam. Sama saya, Ramove, semua imam itu ditabiskan itu bukan karena kemauan saya sendiri. Pasti ada keterbatasannya, nggak bisa sempurna. Namanya juga manusia. Maka kalau terlambat, kalau misalnya bohong-bohong dikit nggak apa-apa Mbak Dewi ya. Iya katanya dimaafin itu ya. Yang jelas berarti sayang, diperhatikan dan memperhatikan. Atau kadang-kadang lupa, kadang-kadang oh iya janjinya dan sebagainya, bukan malaikat. Tapi Yesus tidak demikian. Kita semua manusia yang mau menjadi kudus seperti Kristus. Maka jalan kekudusan itu bukan milik para imam, para suster, ataupun orang-orang yang ditabiskan ataupun yang ada di biara. Kita semua itu juga bisa menjadi kudus, menjadi imam atas semua orang yang dipercayakan Tuhan. Suami pada istrinya, ibu pada anak-anaknya, kakak kepada adiknya, semua harus mengarah kepada kekudusan yang seperti Kristus. Maka kalau hari ini kita mendengar dalam surat Ibrani dan akhirnya ditambahkan dalam Injil Markus, Yesus dihadapkan oleh orang-orang di sekitarnya yang hanya melihat orang berbuat kesalahan, tidak berbuat baik. Dia mengamat-amati nih apa yang akan dilakukan Yesus, padahal hari itu hari Sabat, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Sehingga kalau seseorang melakukan pekerjaan pasti disalahkan, dan itulah sifat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya melihat kesalahan orang lain. Ada juga loh. Jadi kalau ada yang salah dilihatin gitu ya, nggak pernah melihat yang benernya, yang baiknya. Apalagi kalau orang sudah ketahuan bersalah, udah kartu mati nggak bisa lagi, atau narapidana, atau yang dihukum seumur hidup, nggak tahu siapa yang dihukum seumur hidup tuh ya. Ada yang tertawa, ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang 8 tahun nggak salah apa-apa gitu ya, ada yang 10 tahun. Karena apa? Ya sudah dicap nggak lagi akan berbuat menjadi seorang yang baik. Teman-teman, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat senang melihat orang berbuat salah. Kalau dari antara kita itu hanya senang kalau melihat ada orang yang berbuat salah, jauh-jauh dari PD Kalvari ini. Amin. Syukur, alhamdulillah kepada Allah ya. Sehingga jangan lagi selalu orang mengamat-amati yang salah, yang jelek-jelek. Meskipun kadang-kadang kesel. Kalau juri-juri Indonesian Idol gitu ya, maunya sih semua dimasukin ya, 17 ataupun 22 orang itu. Tapi kan pilihan. Maka yang selalu yang jelek itu kan ketahuan. Tapi sekarang orang tidak melihat sesuatu yang jelek, mengangkat sesuatu yang baik. Meskipun 99 itu jelek semua, yang 1% ini ada kebaikannya. Orang mungkin dia rajin datang PD, meskipun pelongo gitu ya, baca dengar kuping kanan, buat kuping kiri gitu ya. Kayaknya manggut-manggut nih, ngerti nih romonya ngomong nih. Pas sampai rumah bales lagi balelo gitu ya. Nggak ngerti juga. Ya udah nyalain pembantunya lah, anaknya bikin sesuatu lah, dimarahin dan seterusnya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang lagi enggak ya. Oke, ini orang-orang Farisi. Tapi yang menarik kita nggak ngomongin itu. Yang kita ngomongin adalah bagaimana Yesus mau mengantar kepada kita semua pada hari Sabat, mana yang lebih baik berbuat baik
atau berbuat jahat, nyelamatin orang atau membunuh orang meskipun itu hari Sabat. Mereka nggak bisa jawab, mereka diem aja. Karena apa? Mereka sudah kesel, sudah nggak mau terima Tuhan Yesus. Maka yang dilakukan Yesus, apapun segala yang baik selalu salah di matanya. Ada tuh dulu kayak gitu ya, sebelum gubernur kita misalnya yang sekarang misalnya gitu ya, apa aja yang dilakukan dia pasti salah meskipun itu baik ya. Teman-teman sama. Kalau kita hanya melihat orang itu dari subjektivitas, yang penting orang ini nggak bisa lagi berbuat sesuatu yang baik. Kita mau menyingkirkan itu dan akhirnya seperti Yesus, dia memberikan sebuah pilihan. Kalau Anda, saya, kita semua ingin melakukan sesuatu baik, ada sesuatu, ini hari Minggu saya harus ke gereja memang. Tapi sebagai dokter ketika saya ditelepon harus menyelamatkan, harus membantu, oke, saya pergi dulu secepatnya atau minimal telepon atau video call. Sekarang kan gampang ya, sehingga dokter itu bisa mengetahui pasiennya. Tapi tetap saya punya kewajiban bisa ke gereja setiap hari Minggu itu. Gak akan ada yang rugi, hanya 1,5 jam. Gak tahu kalau mau 1 jam apa 2 jam misalnya ya. Atau romo yang lama gitu ya, seringkali misalnya panjang-panjang, lagunya panjang-panjang gitu ya, ataupun bacaannya, ataupun doanya, ataupun acaranya, apalagi pengumumannya ya, 1, 2, 3, yang menikah dan sebagainya. Ya itu dinamika gereja dalam berpastoral. Tapi minimal gak sampai 2 jam kita punya waktu untuk Tuhan, cukup. Lalu yang 22 jam silahkan bersama keluarga, itu yang pertama. Ya kan? Pekerjaan oke, cari uang. Tapi ketika sebagai dokter, ketika sebagai seorang imam yang harus bertugas, seorang ibu yang harus menyusui anaknya, jangan tinggalkan anak yang harus dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda. Ini hari Minggu. Tapi hari kerja silahkan. Tapi kalau kerja 24 jam, jam 00 sampai jam 00 kan enggak ya? Ada saatnya. Minimal teleponlah mamanya, papanya yang ada di kampung, atau mbahnya, atau anaknya yang jauh di sana. Disapa. Karena sekarang teknologi dengan handphone, dengan medsos yang luar biasa bisa menyapa. Dengan Facebook, dengan YouTube dan sebagainya, bisa kegiatannya bisa dilihat pada saat itu. Kita bisa bersama-sama bersatu. Meskipun ada di Amerika, ada di Jawa, di Irian, di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagainya, kita bisa bersama-sama dengan Zoom, dengan online yang lainnya. Maka gak ada alasan kalau saya punya kesempatan bisa bergabung dengan keluarga yang selama ini gak pernah kita bertemu. Syukur alhamdulillah kalau kita semuanya bisa malah bersama secara offline, bertemu lagi seperti dulu. Seperti orang tua kita atau kita masih kecil bersama-sama duduk bersama-sama di dalam gereja. Aduh indahnya luar biasa. Sekarang emang gak bisa. Ada istrinya, ada cucunya, semua macam-macam. Tapi ketika ada satu hari, entah ulang tahun perkawinan orang tuanya, makan bersama, doa bersama, akhirnya bisa bertemu, foto bersama, ada kesempatan, lakukan kesempatan itu sebagai apa? Saat Tuhan menggabungkan keluarga ini dengan penuh cinta dan akhirnya silakan bekerja lagi. Itu yang seharusnya mau kita yakini sebagai hari Sabat, hari untuk Tuhan di dalam keluarga. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Yesus tahu dia udah kesel, jengkel dengan orang di sekitarnya. Tapi aneh. Kalau kita jengkel, kita nendang panci ataupun nendang anjing kita di rumah, ataupun nendang bola, ataupun kaca, ataupun semua dipecahkan gitu kalau kita jengkel. Tapi Tuhan Yesus jengkel itu nyembuhin orang. Nah sini deh, udah saking jengkel ya, ulurkan tanganmu. Nah besok-besok kalau lagi kesel gitu ya, jengkel gitu ya, langsung panggil nih, gue kasih duit nih, gopek ceng gitu misalnya. Aduh saya senang deh, Bapak marah-marah terus aja Mbak Dewi ya. Kalau lagi jengkel, mungkin dibikin marah kalau bikin jengkel seperti Tuhan Yesus. Jengkel tapi berbuat baik. Kasih ampau lah. Sebentar lagi Sincia ya, siap-siap ya. Ampaunya yang merah-merah gitu ya. Ada uang baru loh, itu boleh juga ya.
Meskipun harganya sama teman-teman. Bapak Ibu, saudari, saudaraku yang terkasih, kalau Yesus jengkel, dia berbuat baik. Ulurkan tanganmu. Apa yang dilakukan? Engkau akan sembuh. Dan akhirnya orang yang sakit itu seketika itu juga menjadi sembuh. Yesus gak mau berpikiran dengan orang-orang di sekitarnya yang punya niat jahat. Dia hatinya selalu baik. Meskipun dia jengkel sama orang sekitarnya. Tapi yang terjadi orang yang sakit. Orang yang tetap fokus mendengarkan khotbah Yesus. Dia tetap akhirnya menerima. Yesus mengajar. Yesus berbicara dengan penuh wibawa. Gak mencela-mencele. Enggak hanya kalau dilihat. Enggak hanya image-nya biar bagus. Enggak hanya kalau dinilai sama orang, enggak. Yesus berbicara dengan penuh kewibawaan dan dia memberikan sebuah hal-hal yang luar biasa. Orang yang lumpuh, orang yang buta sejak lahir, orang yang tuli, orang yang sudah bisu nggak bisa berbicara, bisa langsung sembuh. Karena apa? Dia Tuhan. Menurut Melkisedek, ia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Allah beserta kita. Immanuel. Oleh karena itu, kalau Anda dikatakan, kenapa sih Tuhannya ataupun Allahnya orang Katolik itu kok manusia, nabi, namanya Yesus? Salah bro, gitu aja ya. Tuhan Yesus itu bukan manusia saja, tapi dia juga Allah. Allah 100%, manusia 100%. Kok bisa 100 sama 100? Namanya juga Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Dia nggak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kalau Yesus bisa dijelaskan oleh akal manusia, dia nggak Allah lagi. Maka kodratnya hanya satu, kodrat ilahi. Tapi dia pribadinya manusia dan Allah. Dan akhirnya kodrat ilahi inilah yang menyatukan dia. Dia juga rasa sakit. Dia juga haus. Dia juga marah, jengkel kalau semua orang itu tidak mendengarkan. Maka jangan sampai Tuhan Yesus jengkel ya. Tapi gak apa-apa katanya Romo, kalau jengkel diperbuat baik ya. Kalau lagi lempeng kitanya ya, berbuat baik Tuhannya. Tapi kalau kita akhirnya nggak mau dengerin Tuhan, ya udah kita jalan sendiri. Akhirnya kita nyasar, nyasar dan akhirnya gelap. Akhirnya sudah kita nggak bisa kembali lagi kepada Yesus. Tapi Yesus tetap setia menantikan kita kembali kepada Dia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami begitu bergembira boleh mendengarkan firman-Mu. Kami memanjatkan doa-doa permohonan kami, khususnya mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Untuk itu Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Bagi gereja dan gembala kami, mohon kiranya penyertaan Tuhan bagi pemimpin gereja, para pastor, suster, agar mereka tetap setia dalam panggilannya dan selalu penuh sukacita dalam pelayanannya. Juga khusus untuk gembala kami, Romo Ferdinand, semoga diberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengembalakan umat di Kalvari yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan gereja. Kiranya Tuhan selalu memelihara gereja-gereja di seluruh dunia agar tetap dalam kesatuan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi orang sakit dan menderita, mohon belas kasih serta lawatan Tuhan bagi orang-orang yang saat ini menderita sakit, baik yang berada di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, agar mereka segera mendapat kesembuhan
dari sakitnya dan selalu tabah dalam mengalami sakitnya, juga bagi yang menderita karena perekonomiannya, kiranya Tuhan pulihkan dan diberikan rejeki melalui setiap pekerjaan dan usahanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa dan negara, mohon rahmat penyertaan Tuhan untuk Presiden beserta jajarannya dalam mengemban tugas kenegaraan agar dapat terus memimpin Indonesia sampai akhir jabatannya dan berikan kepada bangsa Indonesia untuk bersatu, rukun, dan damai serta mempunyai toleransi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi yang hadir di sini, bagi kami yang hadir di sini, kiranya Engkau berkati dengan kesehatan dan damai sejahtera